Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, sobat muda pecinta manga dan anime dimanapun kalian berada, balik lagi nih dengan pembahasan mengenai anime yang lagi anget-angetnya untuk kalangan penikmat anime manga. Apalagi kalau bukan Tokyo Revengers. Kali ini Mr. K coba bahas setelah beberapa kali Iris lah yang bahas kan. Gantian, kali ini Mr. K oke. Terus sama seperti yang sebelumnya Iris bawakan, di sini Mr. K bakal ngajak kamu untuk ngobrol-ngobrol perihal apa aja sih yang udah terjadi di episode terbaru Tokyo Revengers. Dan sekedar informasi nih buat kalian, untuk kesekian kalinya, again and again, petualangan Takemichi menyelamatkan satu tongkrongan sukses mencapai takhta trending YouTube lagi. Gak tanggung-tanggung, seenggaknya sampai hari kedua penayangan di official akun Mush Indonesia sukses menyabet nomor 2 di trending YouTube Indonesia. Gila. Kayaknya kekuatan para anime fans yang udah bersatu udah gak bisa dianggap remeh nih. Terutama yang muda-muda ya. Oke, kita balik lagi ke poin utama. So, apa aja yang udah terjadi di episode 7? Skuy, kita mulai obrolannya. Let's go! Episode ke-7 dari Tokyo Revengers memiliki judul Revive yang berarti kebangkitan. Cerita langsung dibuka dengan kedatangan sang kapten ke-8 geng motor Mobius, yaitu Osanai. Osanai mulai mengompori Mikey dan kawan-kawan dengan gertakannya yang menyebut bahwa geng Tokyo Manji hanya diisi oleh bocah ingusan. Mikey dan Draken yang sebelumnya juga sedang berselisih pendapat karena perkataan Takemichi sontak langsung mengalihkan perhatian mereka. Gregetnya, Osanai gak datang sendirian guys. Ia membawa seluruh rombongannya. Pasukan Mobius yang mengikuti Osanai langsung mengepung diwakili Osanai sebagai ketua. Mobius menyatakan perang dengan Tokyo Manji. Mendengar pernyataan dan sikap Osanai, Mikey tak tinggal diam. Dengan tenangnya, dia mendekati Osanai tanpa rasa takut sama sekali. Padahal Osanai lebih tua dan perawakan lebih besar dari dirinya. Mikey membalas cemoohan Osanai dengan mengatakan Osanai adalah pengecut yang melawan bocah SMP aja sampai bawa antek-antek. Di sini, Osanai emang sengak banget guys. Dia malah makin memprovokasi Mikey dengan bilang kalau Mikey sangat cebol sampai omongannya gak kedengeran. BTW, meskipun Osanai ini maksudnya ngerdain Mikey, gak tahu kenapa Mr. K ikut ketawa aja sih ngedenger ya. Sedangkan main karakter kita Takemichi ngapain nih? Ya dia cuma bisa ngeliat Osanai dengan tatapan heran. Di episode sebelumnya, Takemichi udah ketemu dengan Osanai di masa depan. Di masa depan, Osanai sangat berbeda dengan yang ditemui Takemichi saat ini. Osanai di masa depan terlihat begitu madesu, gak bergairah, dan gak ada sangar-sangarnya. Lain banget sama Osanai di episode kali ini. Osanai menyadari tatapan aneh dari Takemichi, langsung mengejar Takemichi dan ya seperti kita ketahui, Takemichi gak sanggup buat nyimbangin Osanai. Takemichi dibuat terjatuh oleh serangan Osanai. Terus ada bagian Pachin yang sebelumnya kena hajar oleh Osanai, kemudian bangkit dan meminta Takemichi untuk mundur karena inilah pertarungannya. Jelas Pachin merasakan dendam yang begitu mendalam, mengingat perlakuan brutal Osanai dan kawan-kawan kepada temannya Pachin. Gelut antar Pachin dan Osanai pun terjadi. Sayangnya Osanai jauh lebih unggul dari Pachin. Osanai juga menguasai bela diri tinju. Beberapa pukulan mentah ditujukan ke Pachin tanpa basa-basi. Tapi berapa kali pun Pachin tumbang, ia masih nekat buat nantang lah intinya. Sampai-sampai membuat Takemichi gak tega dan mempertanyakan keputusan Mikey. Dengan tegas, Mikey meminta Takemichi untuk gak usah ikut campur pertarungan Pachin. Mikey juga yakin kalau Pachin gak bakalan kalah dengan mudah. Tapi kenyataannya Pachin malah jadi samsaknya Osanai. Kejadian yang membuat Takemichi merasa bahwa perlakuan Mikey cukup kejam dan terkesan seperti penyiksaan. Pukulan Osanai pada akhirnya membuat Pachin tumbang dan gak sanggup melanjutkan perlawanan. Nah setelah Pachin udah kayak gak bisa ngelakuin apa-apa, Pachin yang akan jatuh kemudian dibopong oleh Mikey, diiringi dengan ucapan Mikey mengenai Pachin yang udah berjuang. Sekarang giliran Mikey yang turun tangan. Dengan laganya, Osanai masih meremehkan Mikey di sini, ditambah sorak hinaan yang muncul dari para antek-antek Mobius. Ucapan kelewat sombong Osanai yang keluar adalah dia bakalan buat Mikey mampus. Dan dalam hitungan 10 detik, Mikey bakal Belum kelar omongan Osanai, Mikey melancarkan tendangannya ke kepala Osanai. Dalam hitungan detik pula, Osanai langsung dibuat tumbang. Semua yang melihatnya seketika dibuat terdiam. Hal yang sulit dipercaya telah terjadi. Pemimpin Mobius dikalahkan. Selanjutnya, Mikey mengatakan kalau dia bakal membunuh siapa saja yang nganggep Pachin kalah dari Osanai. Mikey juga menegaskan selagi masih ada di grup Toman ya, selagi itu juga Toman takkan pernah kalah dari siapapun. Osanai yang sedang tergeletak di lantai tak mau mengakui kekalahannya gitu aja. Dia ngambil pecahan botol kaca yang ada di dekatnya dan mengarahkan serangannya ke Draken. Tapi emang hari itu jadi hari tersial Osanai karena lagi-lagi dia dikalahkan Draken dengan easy peasy lah. Alih-alih ngancurin Toman, Osanai malah dibikin malu di sini guys. Seperti biasa, Draken menunjukkan sisi dewasanya lagi di sini. Draken memberitahu kepada Osanai apa yang membuatnya kalah, yaitu karena Osanai sudah berada di jalan yang salah.
Tepatnya, Osanai telah membuat orang lain terluka, apalagi dalam kasus ini perempuan dan orang tua yang jadi korbannya. Kemudian, Draken mengatakan kalau Mobius kini sudah menjadi milik Toman. Seusai gelut-gelutan, sirene polisi pun mendekat yang mengakibatkan semuanya kabur. Namun di tengah gerombolan yang lagi kocar-kacir, Pacin memanfaatkan kesempatan dengan menusuk Osanai. Hal ini bikin Draken kaget, dirinya terus-terusan meminta Osanai bangun tapi gak berhasil. Sedangkan Pacin kayaknya udah paham kesalahan di sini guys, karena ia menangis meminta maaf pada Mikey dan menyerahkan divisi ketiga kepada Pean, sedangkan Pacin ingin menyerahkan dirinya ke polisi. Tapi Mikey masih meminta Pacin buat kabur aja, tapi ia langsung dibopong sama Draken. Semuanya lari, termasuk Takemichi, dan di tengah pelarian itu, Takemichi malah jatuh pingsan. Scene selanjutnya beralih ke Takemichi yang baru aja siuman dari pingsannya kan, dan Emma sudah ada di sampingnya. Ya, di sini ada keanehan tingkah laku Takemichi ya, tapi gak usah kita bahas lah. Sambil menangis, Emma memberitahu kalau saat ini Toman sudah terpecah menjadi dua, yaitu kubu Draken dan kubu Mikey. Sebuah bencana yang harusnya diubah oleh Takemichi, malah beneran terjadi. Kemudian Hinata datang di saat yang gak tepat karena Emma lagi menangis di pangkuan Takemichi. Jadi Takemichi kena hajar Hinata lagi dah. Terus di rumahnya, Takemichi masih terus memikirkan masalah perpecahan Toman. Mikirnya sambil mainin puzzle. Doi mainin puzzle selama 3 hari saking gabutnya mungkin ya. Ampun dah Takemichi. Lanjut, teman-teman SMP Takemichi datang untuk menjenguk Takemichi untuk mencari informasi. Takemichi menanyakan soal kebenaran perpecahan Toman. Semua teman Takemichi awalnya menanggapinya serius, tapi tak lama mereka ketawa. Mereka menganggap gak mungkin Draken sama Mikey yang udah soulmate sejati berselisih gitu aja. Tiba-tiba Draken muncul dengan tujuan untuk menjenguk Takemichi juga. Plus dia juga bawa semangka buat disantap bareng. Enak kayak air ya. Usai makan semangka, Draken mulai menjelaskan tentang Pacin yang harusnya dihukum selama 1 tahun penjara. Terus, Takemichi mencoba untuk menanyakan perihal Mikey, tapi dengan emosinya, Draken menghantam puzzle yang sudah dibuat Takemichi selama 3 hari. Draken begitu kesal saat mengatakan bahwa ia dan Mikey sudah gak ada hubungan dan pergi gitu aja dari kamar Takemichi. Kepergian Draken dikejar oleh Takemichi yang juga membujuk supaya keduanya bisa berdamai, tapi Draken masih bersikeras untuk gak mau berbaikan dengan Mikey. Di saat yang bersamaan, Mikey juga datang untuk menjenguk Takemichi. Keduanya langsung adu mulut, malahan keduanya saling melempar barang-barang berharga milik Takemichi. Episode ini kemudian ditutup dengan kemarahan Takemichi yang meluap-luap karena barang-barang kesayangannya main dilempar gitu aja ya. Itu dia tadi gambaran dari episode 7 Tokyo Revengers. Poin terpenting dari episode ini adalah kita akhirnya diberi petunjuk soal penyebab Toman yang terbelah menjadi 2, yaitu kubu Draken dan kubu Mikey yang menjadi awal bencana geng Toman di masa depan sekaligus penyebab kematian Hinata dan Akun. Jadi lebih jelasnya gini ya guys, akar dari perselisihan mereka adalah insiden Pacin yang menusuk Osanai. Tepatnya keputusan Pacin yang memilih untuk menyerahkan diri ke polisi. Perbedaan pendapat akhirnya terjadi deh antara Draken dan Mikey. Mikey merasa bahwa saat polisi datang harusnya Pacin ikutan kabur dan gak usah menyerahkan diri ke polisi. Sedangkan Draken berpikir sebaliknya, ia merasa keputusan Pacin sudah tepat karena bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya. Dari sinilah selisih paham mereka akhirnya melebar dan berbuntut perpecahan geng. Keduanya sama-sama bener sih menurutku. Mikey berpegang teguh dengan sikap setia kawannya, dan Osanai emang pantas buat nerima itu. Tapi Draken juga gak salah karena mempertanggungjawabkan kesalahan adalah tindakan yang dewasa. Nah, kalau menurutmu lebih benar yang mana nih? Untuk Takemichi ya udah pernah kita bahas kan, agak susah kayaknya mengharapkan dia sebagai orang yang jago gelut. Karena dari awal penayangan serial animenya hingga saat ini, Mikey belum bisa melawan dengan kekuatan fisiknya. Kira-kira gimana ya? Apa Takemichi sukses buat mengakurkan Draken dan Mikey? Atau sebaliknya, masa lalu tak akan berubah? Kita lihat di next episode aja guys. Well, sampai di sini dulu pembahasan kita, oke? Next pastinya kita bakal bahas lebih seru lagi mengenai Tokyo Revengers. So, see you again next time. Adios si Caramello, stay safe everyone. Salam Animania.